Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Luar biasa ya, saya mendapatkan kenangan ini. Waduh, wah ini nggak mirip ini, tapi lebih ganteng. Dari advance training ke HMI Batko Bali Nusra. Tapi lucu banget ini. Oh, dia ngambil foto saya waktu pakai batik ya. Memang kayak kelihatan manis gitu ya. Sobat era sekalian, terima kasih ya Dinda Afandi ya. Saya ingin ngambil satu video bicara mengenai Anies Baswedan yang menyindir Presiden Jokowi dengan membawa tanah di kampung akuarium. Dan Anies mengatakan untuk sebagai apa ya, bukan peringatan tentunya, untuk pengingat lah agar pembangunan IKN Ibu Kota Negara tidak meminggirkan rakyat kecil. Dia ingin memberikan success story-nya di kampung akuarium, di mana pembangunan di Jakarta itu tidak memingkirkan rakyat kecil dalam kasus kampung akuarium itu. Walaupun saya juga mengkritik, jangan lupa ada kampung Bayam yang sampai sekarang konon belum selesai, tapi walau alam. Karena terakhir saya mengikuti dari rekan saya Neno Warisman yang memang memberikan asistensi terhadap kasus ini, dan memang bernegosiasi terus bagaimana menyelesaikan hunian 20 atau 25 kakak di kampung Bayam. Walau alam bagaimana prosesnya. Tapi sindiran Anies Baswedan kepada Jokowi itu membuat PDIP gusar, karena justru PDIP menuduh Anies pura-pura saja untuk pro rakyat ya. Nggak benar katanya. Coba kita bacakan ini sobat era sekalian. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. PDIP gusar Anies bawa tanah kampung akuarium ke IKN. Dan ini keterangan fotonya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi untuk dimasukkan ke Bejana Nusantara di titik 0 Ibu Kota Negara IKN baru di Nusantara, Kalimantan. Dari tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden. Ya lumayan lah, masih diberikan kehormatan dalam kesempatan pertama. Walaupun saya termasuk yang mengkritik kok tidak diajak berkemah menginap. Karena yang diajak menginap untuk berkemah itu hanya dari Kalimantan saja. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. 5 Kalimantan ini yang seolah-olah mewakili daerah IKN baru. Padahal saya mengatakan harusnya setidak-tidaknya kalau Kalimantan Timur itu dijadikan atau diajak untuk menginap wajar karena dia tuan rumah, ya, host dia. Harusnya satunya lagi Aceh, saya bilang. Karena Aceh mewakili Indonesia yang paling barat. Dan traditionally itu mewakili keragaman Indonesia barat, dan paling timur adalah Papua yang diajak menginap. Nah, terakhir yang diajak menginap harusnya adalah Gubernur DKI, karena DKI masih existing ibu kota negara. Jadi itu sudah mewakili keragaman Indonesia. Jadi satu Aceh, DKI sebagai ibu kota negara yang existing, kemudian Papua. Jadi kalau dia yang dibawa menginap itu Kalimantan semua, rasanya kurang mewakili kenusantaraan dari Nusantara, kira-kira begitu. Nah, kita bacakan ya kegusaran PDIP DKI terhadap Anies Baswedan. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik alasan yang dilontarkan Gubernur DKI Anies Baswedan saat membawa tanah dari kampung akuarium ke ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Anies sebelumnya menjelaskan alasan membawa tanah dari kampung akuarium
Anies menyelipkan harapan agar pembangunan ibu kota baru tidak menyingkirkan rakyat kecil. Ya, harapan, bukan peringatan ya, harapan. Hope. Gembong mengatakan Anies selama ini seolah-olah memikirkan rakyat kecil. Padahal kata dia yang terjadi sebaliknya. Ia menyinggung sejumlah program Anies seperti rumah DP 0 rupiah yang tidak menyentuh rakyat kecil hingga Anies yang dinilai tidak serius dalam penanganan banjir hingga mengorbankan rakyat kecil. Apa enggak sebaliknya yang dilakukan? Karena kan selama ini mereka hanya seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil, karena faktanya kan dalam eksekusi program tidak ada yang menyentuh rakyat kecil, kata Gembong saat dihubungi Senin. Gembong berpendapat sebaiknya tanah dari kota tua yang dibawa ke IKN Nusantara karena menjadi pusat peradaban. Soal tanah ribut ternyata ya. Ia lalu menjelaskan alasan Gubernur DKI sebelumnya Basuki Cahaya atau Ahok yang menggusur kawasan itu untuk dikembalikan ke bentuk awalnya, yaitu menjadi cagar budaya. Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat di kota tua dibandingkan dengan kampung akuarium yang notabene kampung akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya, kata Gembong. Anies sebelumnya membawa secuil tanah dari kampung akuarium ke IKN Nusantara. Senin, dia menyatukan tanah kampung akuarium dengan tanah di tiga provinsi lainnya. Tanah dari kampung akuarium ini menitipkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil. Dan akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan, kata Anies dikutip dari akun Instagram resminya. Luar biasa ya. Cerdasnya Anies mencari momentum untuk meminta atau attract perhatian publik. Tapi memang ya soal ibu kota negara ini ngeri-ngeri sedap juga. Ini bahkan Ridwan Kamil yang kalau nggak salah dulu juga termasuk yang getol mensupport tentang IKN ini, ternyata juga mengungkapkan pesimismenya. Ridwan Kamil pesimistis, IKN yang ditinggali PNS pasti sangat sepi. Ya, coba kita bacakan. Karena begini, ini terkait dengan kemampuan. Makanya saya katakan yang akan tinggal di IKN itu, ya, kalau dia pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, paling mereka itu adalah orang yang ngekos di sana. Itu pun mungkin biaya kosnya tinggi sekali. Tidak mungkin dia bawa keluarga, karena barangkali dia tidak punya rumah, tidak punya kemampuan untuk membeli rumah yang baru, apalagi dia menjual rumah di Jabodetabek. Maka yang terjadi adalah suami atau istri itu akan bekerja sendirian dan ngekos ibu kota baru, dan barangkali akan pulang sebulan sekali, atau kalau yang uangnya agak berlebih seminggu sekali. Ya seperti halnya bekerja di daerah rantau. Jadi harapan bahwa itu akan menjadi tempat stay agak susah. Kenapa? Karena tanah dan properti di sana barangkali hanya akan dikuasai oleh orang-orang kaya, terutama dari Jakarta dan dari luar negeri. Maka IKN ini adalah kota prestisius bagi atau untuk orang-orang kaya. Jadi sindiran Anies itu sangat relevan, dan relevan juga pernyataan dari Ridwan Kamil yang pesimistis, IKN yang ditinggali PNS pasti sangat sepi. Dilansir CNN Indonesia juga, kita bacakan sedikit ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pesimistis dengan rencana pemerintah yang akan mengandalkan PNS untuk tinggal di IKN Nusantara Kalimantan Timur. Ia meyakini IKN Nusantara tak akan bergeliat dan sepi sebab tak ada kehidupan selain PNS. Padahal keberhasilan sebuah kota sangat ditopang oleh keberagaman penduduknya. Baru ngomong dia sekarang. Terus dipikirkan juga karena kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi. Kata dia saat menyampaikan testimoni usai menghadiri proses Kendi Nusantara di IKN Nusantara bersama Jokowi dan sejumlah gubernur lain Senin. Ridwan Kamil baru lihat langsung. Sebagai seorang arsitektur dia paham betul ya. Bagaimana menyulap kota ini menjadi kota yang enak ditinggali. Memang mungkin sobat era sekalian 20, 30, 40 tahun mendatang menjadi kota metropolitan yang berhasil. Tapi sekali lagi,
kalau perpindahan itu secara gradual, tidak dipaksakan, kan sebenarnya juga profesor yang associate profesor dari Zulfikar nggak ada masalah katanya. Tapi kalau dipaksakan 2024, that's the problem. Problemnya adalah time frame sesungguhnya ya sobat era sekalian. Nah, tapi kalau berhasil menjadi kota ya ada fasilitas apa yang non PNS juga mau tinggal di sini. Insya Allah itu akan berhasil, itu masukan dari saya tambah dia. RK sapaan akrabnya menilai proyek pembangunan IKN merupakan sejarah di Indonesia. Rupanya masih muji juga sebab IKN Nusantara dibangun dari nol dan bukan bekas kota kolonial yang telah ada sebelumnya. Karena itu menurut dia rencana itu harus mendapat restu dari semua masyarakat. Ini main dua kaki dia. RK mengaku pihaknya membawa air suci dan tanah dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat sebagai simbol persetujuan atas proyek pemindahan ibu kota. Luar biasa ya. Disatukan dulu di Gedung Sate terus dibawa ke sini. Jadi saya kira simbolis ini penting bahwa semua mendukung katanya. Di sisi lain, dia pun menjelaskan bahwa pembangunan sebuah kota tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. That's the point. Paling tidak katanya kota-kota maju berhasil setelah dibangun dalam waktu 10 sampai 100 tahun. Bukan 2,5 tahun ya. Dia pun mengingatkan agar masyarakat tak terlalu berekspektasi singkat dalam pembangunan IKN Nusantara. Selain itu pembangunan IKN mestinya menjadi kesempatan untuk membangun sebuah kawasan modern dan menjadi kota terbaik di dunia. Guna melakukan hal itu kata dia beberapa syarat harus terpenuhi seperti smart green, zero carbon hingga desain. Dari sisi desain biasanya yang terdesain kan kota-kota bikinan swasta. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada jadi ini kesempatan kata dia. Ya sahabat era sekalian, kita sudah bisa menduga ya. Rasanya terlalu ambisius kalau kemudian 2024 itu harus pindah ibu kota dan kemudian upacara bendera di IKN Nusantara. Kalau dipaksakan ya bisa saja, tapi permasalahannya adalah setelah Jokowi step down sebagai presiden, apakah presiden baru yang barangkali bukan berasal dari jalur rezim Jokowi itu akan mau melanjutkan perpindahan tersebut? Atau jangan-jangan dia berubah pikiran, dia ubah atau dia berharap memberikan sinyal kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan yang namanya judicial review. Jadi apa yang terjadi? IKN akan tetap menjadi kota, tetapi barangkali seperti Batam lah. Ya menjadi kawasan baru, tetapi tidak sebagaimana yang dibayangkan sebelumnya. Ingat, zaman Orde Baru, Batam sesungguhnya kan diharapkan bisa head to head dengan Singapura karena dianggap posisinya sangat strategis. Yang terjadi adalah sekarang dia menjadi daerah biasa saja. Iya, dia berkembang sebagai sebuah kota, menjadi salah satu kota yang baru, tapi bukan kota yang dipikirkan sebelumnya, yang bisa vis-a-vis dengan Singapura, tapi kota umumnya saja di daerah Republik Indonesia ini. Oke, sobat era sekalian, ya kita lihat saja. Karena kalau kita lihat skenario kenapa kemudian penundaan pemilu, ya perpanjangan masa jabatan, salah satunya ya menurut penalaran yang wajar adalah IKN ini, di mana mungkin pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mungkin menyelesaikan dalam jangka waktu 2,5 tahun dan dia butuh perpanjangan minimal 2 tahun lagi, paling tidak untuk melakukan perpindahan yang layak. Jadi perpindahan yang layak itu bukan hanya presiden dan menteri-menterinya yang pindah, tapi juga ASN-nya, juga non-ASN juga. Ya bayangkan kalau kota hanya ditempati oleh ASN saja, tidak ada tempat hiburannya dan lain sebagainya, maka kota itu akan menjadi kota mati dan kota yang sepi. Dan ASN di sana barangkali cuma bisa kos saja, karena negara mungkin terlalu mewah juga kalau mau menyediakan perumahan bagi ASN. Tapi kita tidak tahu apakah ASN termasuk disediakan perumahan di sana, apakah mereka nanti akan keleleran cari sendiri. Dan akhirnya mereka cuma ngekos, pulang ke Jakarta, ke Bogor, ke Depok, Bekasi tempat tinggal mereka, di mana mereka hidup dengan kemampuan yang ada dan akhirnya tidak efektif.
kerja tidak efektif karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana bertemu anak dan istri setiap akhir pekan atau 2 pekan sekali atau setiap akhir bulan. Sobat Era sekalian, kita lihat saja ya bagaimana kelanjutannya. Coba kita bacakan sedikit bagaimana tanggapan Sobat RH yang terkait dengan ini. Dan lokasi saya masih di di Suarga, di Suarga Resort, dan insya Allah besok saya ke Jakarta ya. Nanti kita akan ambil video di tempat biasanya. Coba saya bacakan dari Teguh Santoso. Sebagai Kalimantan Utara, saya tahu posisi IKN ini antara Samboja, Kutai dengan Balikpapan. Utilitas publik sangat minim dan dipastikan nggak berkembang. Jadi kasihan mereka yang bakal ditempatkan. Wallahu alam. Ini pendapat ya. Kemudian salam 0% dari Muhammad Yadi. Saya hanya berharap bahwa IKN ini tidak menjadikan persoalan baru di negeri kita yang sedang kesulitan ekonomi dan menumpuknya utang. Jangan hanya karena ambisi lalu mengorbankan hal yang jauh lebih penting. That's the point ya. Jangan hanya berpikir tentang monumen, berpikir tentang legacy, berpikir tentang history atau sejarah, tapi kemudian persoalan-persoalan yang sesungguhnya diabaikan. Karena barangkali apakah 2,5 tahun ke depan pindah ibu kota itu is necessary? Apakah sesungguhnya kita bisa menyiapkan perpindahan yang lebih baik secara gradual, tetapi disiapkan pembangunannya, once siap, maka dia bisa sanggup dan kuat menjadi ibu kota yang baru. Bukan perpindahan yang dipaksakan, karena kota itu dibangun dari nol. Itu saja Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.